Wahai sahabat, jika di depan rumahmu ada sebuah sungai yang sungainya itu mengalir bersih, jika kamu mandi 5 kali dalam sungai itu, apakah badan kalian bersih? Serta sahabat menjawab, sudah pasti ya Rasulullah. Itu tamsilan bahwasanya bagi orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, jika dia tidak mandi sehari 5 kali, mungkin badannya bisa kotor, bau bahkan. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Hari ini sudah berjumlah bahwa dimuliakan. Yang kedua, manfaat sholat. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa wa miftahul ghuyub, pintu pembuka perkara-perkara yang gaib. Baik, berarti orang-orang yang sholat akan dibukakan perkara-perkara yang gaib. Siapa orang-orang yang mendapatkan itu? Allah akan membukakan bagi orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat masalah perkara-perkara yang gaib. Mungkin para ulama, para kiai, orang-orang yang punya maqam khalifah. Rasulullah sendiri, sahabat Rasulullah SAW, mereka akan dibukakan aura perkara-perkara masalah yang gaib. Misalnya, siapa yang bisa melakukan itu? Ketika seorang yang merasa kehilangan harta bendanya di rumah diambil orang, kepada siapa yang mengadu? Dia memohonkan kepada orang-orang yang ahli agama, yang datang kepada seorang yang dianggapnya khalifah, memohon kiranya, Pak Kiai, tolonglah saya kehilangan harta, entah siapa yang mengambilnya, bisakah kiranya memohon kepada Kiai untuk bisa barang kami kembali dan kembali pulang. Begitulah ketika dimunajatkan oleh Kiai tadi, dalam waktu yang tidak lama barang itu kembali. Masya Allah. Sampai bukan kepada yang kehilangan hartanya, sampai kepada Pak Kiai tadi. Begitulah luar biasanya orang-orang yang mendapatkan perkara-perkara yang gaib. Hadirin sekalian berjumlah Allah yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga, masalah manfaat sholat tadi, wa muhadul munajat, yaitu tempat orang-orang bermunajat. Seperti kita ini ingin mengharapkan ridha Allah, menginginkan supaya ibadah kita diterima oleh Allah, menginginkan supaya kita ini dikabulkan doa kita. Kita datang ke tempat rumah Allah berjamaah, kita sholat Jumat, memohon doanya supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ketika manfaat sholat itu, ketika auranya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah SAW bersama sahabat berjalan di atas bukit-bukit yang berbatuan bertandus, ketika itu Rasulullah SAW berhenti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berhenti ya Rasulullah? Adakah kamu dengar orang yang sedang disiksa dalam kubur? Tidak ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah? Ada 2 hamba yang sedang disiksa dalam kuburnya. Siapa ya Rasulullah? 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang 1 laki-laki selama hidupnya di dunia, ketika dia buang hajat, buang air seni, buang air kecil, tidak pernah istinja. Yang satunya ya Rasulullah, yang perempuan, yang selama di dunianya hanya kerjanya menghibah, mencari masalah, menceritakan orang, tetangganya, masalah hartanya, kecantikannya dan sebagainya. Inilah
Ya Rasulullah, apa yang bisa kita lakukan ya Rasulullah? Rasulullah bermunajat, memohon doa, membacakan doa, semoga dua hamba ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah SAW berdoa supaya dikabulkannya, tidaklah terdengar lagi suara zikir dan perbuatan. Bagaimana ya Rasulullah, kata sahabat, telah diampunkan kedua hamba ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sedang berdoa bahwa dimuliakan. Inilah permohonan kita ketika kita berjamaah, mengharapkan agar kita senantiasa dikabulkan. Kita tidak tahu sebenarnya apa yang sudah kita minta kepada Allah sudah dikabulkan. Tak tahu kalau kita dipanjangkan umur, tak tahu kalau hari ini kita sehat, kita tidak tahu kalau hari ini kita dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kekuatan, diberikan oleh kita itu sesuatu yang tidak pernah kita disangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu kata Allah, datangnya yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita banyak mengharapkan kata-kata kapan doa kita dikabulkan. Jangan sampai kata-kata demikian. Kalau kita ikhlas dalam surat Isra yang bacaan tadi, insya Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum, pasti Allah kabulkan. Di surat Al-Baqarah yang saya bacakan dari awal khutbah, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa al-khawsin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong, walaupun itu berat rasanya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Hari ini sudah berjumlah Allah dimuliakan. Kalau kita mendapat apapun masalah, mendapat musibah apapun bentuknya, dengan sabar dan sholat. Kan dari awal disampaikan bahwa manfaat sholat itu bisa menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang patuh dan taat, orang yang kita senantiasa bisa menjadikan apa yang kita inginkan itu Allah bukakan, dibukakan, pasti dibukakan. Tapi ingat, jangan sampai meninggalkan 5 waktu sehari semalam. Hari ini sudah dibantu hamba oleh muliakan. Kemudian allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang akan menemui Tuhannya. Dia tahu, yakin dan percaya suatu saat pasti dia akan kembali. Surat Al-Baqarah ayat 40. Hari ini sudah dibantu hamba oleh muliakan. Yang terakhir, manfaat puasa. Ternyata puasa bukan untuk siapa-siapa. Kita selalu jaga ibadah puasa sunnah, puasa hari-hari yang memang di situ banyak barokahnya, banyak kali maghfirahnya, banyak kali pahalanya yang kita kerjakan itu, walaupun biasa puasa sunnah. Tapi ingat, manfaatnya luar biasa. Untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Puasa itu bisa melawan segala apa saja yang bisa membatalkan, yang bisa berbuat sesuatu yang membuat kita hancur. Terutama bisa menekan hawa nafsu. Ketika Allah menciptakan nafsu, ketika Allah menciptakan nafsu, apa kata Allah? Hai nafsu, ma rabbuka. Apa kata nafsu? Anta rabbi. Dengan sombongnya, saya Tuhan. Itu Allah menciptakan nafsu. Ketika nafsu itu ditanya, kemudian ketika Allah menciptakan nafsu itu, diletakkanlah pada manusia. Ketika nafsu itu diletakkan pada manusia, maka manusia disuruh puasa. Gunanya apa? Bentuk ibadah puasa itu supaya lemah. Tidak ada orang yang puasa itu gagah perkasa, bersarang bermunculan keringat, jarang itu terjadi. Begitu diletakkannya nafsu ke tubuh manusia,
Ditanya nafsu, hai nafsu, marabbuka, apa kata nafsu? Anta rabbi wa anna abduka, engkau Tuhanku, aku hambamu. Itulah yang diungkapkan nafsu. Maka dari itu kita bisa melawan hawa nafsu, kita bisa memperbudak nafsu, tapi jangan sekali-kali kita jadikan budak nafsu. Hadirin sidang Jumat hamba Allah muliakan, inilah baru rentetan-rentetan di antara manfaat sholat, agar kita senantiasa tidak akan meninggalkan sholat kita di waktu sehari semalam, agar senantiasa kita menjadi orang yang bersih dari segala kotoran dan dosa. Kalau kita meninggalkan sholat bolong-bolong, sudah pasti apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti akan melekat dosa itu tidak akan bisa bersih kalau tidak mereka itu tobat dan nasuha. Ini yang saya sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Manafa'ana billahi bima fihi min ayatin hakim. Aku berhajat astaghfirullah wa lakum.